Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Mariam Eskom yang mengampu mata kuliah struktur data. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur data Q. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Salsabila Karim dengan NIM 255520111189 dari kelas 25D. Di sini ada latar belakang. Dalam pemrograman, data perlu dikelola dengan baik agar mudah diproses dan digunakan. Oleh karena itu, diperlukan struktur data sebagai cara untuk menyimpan dan mengatur data secara efisien. Salah satu jenis struktur data yang sering digunakan yaitu Q, yaitu struktur data yang bekerja dengan prinsip first in, first out atau FIFO, di mana data yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, untuk memahami pengertian struktur data. Yang kedua, mengetahui konsep dan cara kerja Q. Yang ketiga, memahami prinsip FIFO atau first in, first out. 4. Mengetahui contoh penerapan Q dalam pemrograman atau kehidupan sehari-hari. Apa sih struktur data Q itu? Struktur data Q adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dengan prinsip first in, first out. FIFO ini berarti data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar dari antrian. Cara kerja Q itu terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama ada front atau depan, yaitu tempat data yang pertama kali berada dan tempat data yang pertama keluar dari antrian. Yang kedua ada rear atau belakang, yaitu tempat data baru ditambahkan ke dalam antrian. Jadi di dalam Q ini, data itu selalu ditambahkan dari belakang dan diambil dari depan. Operasi dasar Q ada 4, yaitu yang pertama in Q, untuk menambah data ke bagian belakang antrian. Yang kedua ada di Q, untuk menghapus atau mengambil data dari bagian depan antrian. Yang ketiga ada pick atau front, untuk melihat data paling depan tanpa menghapusnya. Yang keempat ada is empty, ini untuk mengecek apakah antrian masih kosong atau tidak. Ada status Q, yang pertama overflow, yaitu kondisi di mana Q ini penuh, tetapi masih ada upaya untuk menambah data. Kemudian ada underflow, di mana kondisi Q ini kosong, tetapi masih ada upaya untuk menghapus data. Jadi kesimpulannya, Q adalah struktur data yang menggunakan prinsip first in, first out atau FIFO, artinya data yang pertama masuk akan diproses atau keluar terlebih dahulu. Jadi struktur data ini sangat berguna untuk mengatur proses yang membutuhkan urutan atau antrian dalam pengolahan data. Mungkin contoh atau implementasi Q di kehidupan sehari-hari ini seperti antrian di bank, antrian di kasir, atau antrian di minimarket yang menggunakan prinsip first in, first out. Jadi, orang yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu, sedangkan orang yang datang belakangan harus menunggu di belakang antrian. Seperti itu. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai struktur data Q dari saya. Selanjutnya, saya akan mendeklarasikan Q dalam Python. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mendeklarasikan Q dalam Python. Yang pertama, akan membuat from function import di Q. Ini adalah kode yang berguna untuk membuat list kosong atau antrian kosong. Ini digunakan dari collection import di Q seperti ini. Ini untuk membuat antrian kosong. Kemudian saya akan mencoba menambahkan antrian. Antrian dot append
Budi. Saya akan memasukkan 3 antrian. Dan Adi. Print antrian seperti ini. Saya akan mencoba running. Nah, ini saya menambahkan 3 antrian, jadi outputnya itu antriannya ada Budi, Rangga, dan Adi. Seperti itu. Kemudian saya akan mencoba menghapus antrian. Top left. Kita coba running. Nah, di sini saya menghapus antrian pertama, jadi outputnya itu hanya ada Rangga dan Adi karena Budi ini berada di antrian pertama, jadi Budi ini yang keluar terlebih dahulu dari antrian. Kemudian saya akan mencoba melihat antrian paling depan tanpa menghapusnya. Ini antrian ini sebenarnya nah, jadi di sini outputnya itu Rangga. Kenapa Rangga? Kenapa bukan Budi? Karena Budi ini sudah keluar. Di sini saya akan menambahkan antrian pop left atau menghapus atau mengeluarkan Budi dari antrian. Jadi di antrian ini tuh hanya tersisa Rangga dan Adi. Kemudian saya mencoba mengecek siapakah antrian yang paling depan tanpa menghapusnya. Nah, di sini munculnya itu nama Rangga karena di antrian hanya ada Rangga dan Adi. Ini Rangga ada di antrian depan. Itu. Kemudian saya akan mengecek apakah di antrian ini tuh masih kosong atau sudah masih ada. Menggunakan if not antrian antrian masih kosong, else print antrian masih ada. Kita coba lagi. Nah, di sini tertera outputnya itu antrian masih ada. Memang benar antriannya masih ada karena tinggal tersisa 2 orang lagi di dalam antrian. Jadi antriannya masih ada. Ini mungkin cukup segini deklarasi Q dalam Python yang bisa saya buatkan. Kemudian ini ada contoh program Q di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada program antrian kasir di toko kecantikan. Sini kita membuat from collection import Q untuk membuat antrian kosong. Kemudian di sini menambahkan 4 orang atau 4 antrian. Yang pertama ada Muti, Risa, Manda, dan Sania. Nah, di sini print antrian. Ini outputnya. Antriannya ada Muti, Risa, Manda, dan Sania. Kemudian dilayani. Dilayani itu menggunakan antrian .pop left. Jadi seperti kalau kita melayani berarti antriannya dikeluarkan. Jadi kita menggunakan antrian pop left untuk mengeluarkan antrian yang paling depan. Print pelanggan yang dilayani. Nah, pelanggan yang dilayani itu adalah Muti. Kenapa? Karena Muti adalah orang yang mengantri pertama, juga orang yang dikeluarkan dalam antrian pertama. Kemudian print
Sisa antrian. Nah, ini sisa antriannya tinggal Risa, Manda, dan Sania. Karena Muti tadi sudah keluar, jadi sisanya hanya Risa, Manda, dan Sania. Mungkin seperti itu contoh program Q. Ya, ini programnya antrian kasih pokok kecantikan.